Karena lewat tender ketahuan nih LRT yang di Jakarta kemahalan banget gitu. Karena nggak lewat tender kan, baru dipakai sebentar udah rusak gitu-gitu. Nah inilah, ternyata kita tidak cukup dewasa untuk menerima tanggung jawab penuh. Kalau tanggung jawab penuh, cawe-cawe. Jadi memang harus diplototi kita tuh. Masih harus diplototi. Disiplin tidak muncul dari built-in di dalam diri kita itu. Ya karena checks and balancesnya lemah. Kalau demokrasinya jalan, barangkali akan jauh lebih baik gitu. Saya agak ngeri itu tadi Bang Oli bilang, dari awal sampai akhir itu DPR terlibat, termasuk bagi-baginya. Mengerikan, mengerikan. Para menteri, mobil menterinya nambah berapa itu? Belum wamennya. Waduh, jadi ekonomi 2025 ibaratnya tubuh saya ini lemaknya makin membalut tubuh perekonomian itu. Jadi kita bayar pajak buat bayar birokrasi yang tidak efisien, markup gitu-gitu. Jadi selama era Jokowi, ekonomi Indonesia itu melemah kualitasnya. Bibitnya ndak unggul sehingga tidak bisa dipanen. Kira-kira gitulah untuk gampangnya. Beda dengan zaman Orde Baru, utang naik, pertumbuhan naik gitu. Karena seluruh utang di zaman Orde Baru itu wajib untuk pembangunan. Nggak boleh buat bayar gaji, nggak boleh. Nah, oleh karena itu namanya utang itu penerimaan pembangunan. Dianggap penerimaan gitu. Tapi lepas dari itu karena disiplin zaman Pak Harto itu utang hanya boleh untuk membangun. Ditambah dari tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah itu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Kalau masih ada sisanya namanya tabungan pemerintah. Untuk pembangunan kecil tidak cukup, makanya ada IGGI, ada CGI gitu. Nah, makanya 100% itu pinjaman. Itu sampai sebelum krisis itu 100% pinjaman. Bunganya rendah banget. Grace periodnya panjang, tapi itu sebelum sidang IGGI Prong dan dari Belanda datang tuh kayak menir gitu kan. Oh, makanya Pak Harto marah, dibekukan itu, dibubarkan CGI ini. Nah, di sini mau membangun jembatan, oh itu dipelototin sama Prong. Sekarang ada yang melototin, harus masuk dulu daftar proyek itu di Blue Book, di Bappenas. Ditawarkan waktu sidang CGI, oh uangnya nggak masuk ke pemerintah, langsung ke kontraktor gitu. Nah sekarang kita bebas merdeka kan. Inilah bebas merdekanya untuk bancaan itu. Dulu praktis. Nggak ada tuh bancaan dari proyek itu. Karena tendernya ditentukan. Ini misalnya LRT. LRT di Bandung, kalau jadi disepakati di Jawa Barat, itu World Bank dananya lewat tender, nanti ketahuan deh. Karena lewat tender ketahuan nih LRT yang di Jakarta kemahalan banget gitu. Karena nggak lewat tender kan, baru dipakai sebentar udah rusak gitu-gitu. Nah inilah, ternyata kita tidak cukup dewasa untuk menerima tanggung jawab penuh. Kalau tanggung jawab penuh, cawe-cawe. Jadi memang harus diplototi kita tuh. Masih harus diplototi. Disiplin tidak muncul dari built-in di dalam diri kita itu. Ya karena checks and balancesnya lemah. Kalau demokrasinya jalan, barangkali akan jauh lebih baik gitu. Saya agak ngeri itu tadi Bang Oli bilang, dari awal sampai akhir itu DPR terlibat, termasuk bagi-baginya. Mengerikan, mengerikan. Itu tidak mengenal partai. Itu komisi itu. Karena ada komisi-komisi. Komisi itu kompak, semua partai ada kan. Ya udah dijatah. Kalau mau setuju, 2,5% misalnya harus kembali, bukan dalam bentuk uang gitu ya. Dalam bentuk misalnya anggota DPR punya event organizer gitu. Nanti event organizernya yang dapat acara dari kementerian dan lembaga itu.
Kan sekarang 87,8%, 88% kan surat utang. Nah surat utang itu kita lihat tahun 2020 BI itu masih 6,7%. Sekarang surat utangnya dibeli oleh BI 23,1%. Hampir seperempat surat utang itu dibeli oleh BI. Apa bedanya dengan cetak uang ya? Iya. Kemudian yang paling rajin kedua beli surat utang pemerintah, bank. Ngapain kasih kredit ke rakyat? 22,1 walaupun udah jauh lebih rendah daripada ini nih. 2020 ini. Keuntungan bank itu melonjak. Beberapa tahun terakhir termasuk tahun ini, tahun kemarin. Itu gara-gara dia tidak ada risiko kredit kan. Ya enggak? Dapat SBN pemerintah bunganya 7%. Ongkosnya 0. Kalau kita nabung di bank, bunganya cuma 1% kan kalau nabung. Ya deposito barangkali 3%, 4% gitu. Dari pemerintah 7. Tidur dia dapat uang. Enak. Makanya yang tidak diutak-atik oleh pemerintah adalah kredit bank. Kan harusnya ujung tombak pembangunan kan swasta, dunia usaha dan masyarakat kan. Bukan pemerintah. Pemerintah cuma 9% tuh. Rananya kan kecil G-nya itu. Kredit perbankan untuk sektor swasta itu turun terus, nilainya cuma 30,6% dari PDB. 30,6, teorinya nggak bisa tumbuh di atas 5%. China 185% udahlah. Tapi seluruh negara ASEAN 5 ya, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, nggak usah lah ya. Itu semua di atas 100%, Indonesia 40% juga enggak. Mau dipakai APBN, utang segala macam itu, kan enggak larinya ke mana-mana. Banyak kan ke birokrasi dan birokrasinya akan bertambah karena Pak Jokowi udah tidak terlalu berharap kepada menteri-menteri yang buat fungsinya bagi-bagi aja kan, ke partai kan, dibagi ke partai, maka badan-badan itu kontrolnya lewat badan-badan itu. Para menteri, mobil menterinya nambah berapa itu? Belum wamennya. Waduh, jadi ekonomi 2025 ibaratnya tubuh saya ini lemaknya makin membalut tubuh perekonomian ini. Jadi kita bayar pajak buat bayar birokrasi yang tidak efisien, markup gitu-gitu, makanya males bayar pajak. Ya, tapi wajib, kalau enggak di penjara kita. Karena ada paksa badan kan. Beberapa tahun yang lalu zaman Pak SBY kita pengen banget gitu karena kesel sama Pak SBY gitu, pengen civil disobedient gitu, ngajak masyarakat untuk nggak bayar pajak barengan. Kalau 25% dari rakyat nggak bayar pajak baru pemerintah dengar. Kalau saya sendiri yang ngomong ya saya penjara sendiri kan. Harus collective action gitu. Nah inilah. Ini yang disebut dalam terminologi ekonomi. Semakin besar utang pemerintah, peranan swastanya turun, tercermin dari banknya yang nggak nyalurin kredit gitu kan. Crowding out effect, efek mendesak gitu. Makin dominan pemerintah, swastanya makin turun peranannya. Proyeknya diambil oleh mereka semua gitu. Kayaknya udah deh. Belum. Oh, nah. Ya ini barangkali good news yang terakhir gitu ya. Kalau pemerintah lihatnya good news. Jadi utang SBN itu ada dalam rupiah dan ada dalam mata uang asing. Yang dalam mata uang asing kecil ya. Nah kecilnya itu atau bukan yang dalam rupiah yang dibeli oleh asing. Pernah mencapai hampir 40% ini Indonesia ini. Turun sampai mencapai 13%-an saja. 14% lah katakan. 15 lah katakan ya. Kira-kira 15% ya. Dari 36%. Wah ini menunjukkan kemandirian kita gitu. Wah sekarang masyarakat generasi Z juga beli SBN gitu kan. Kita makin mandiri. Padahal karena ini makin gak laku. Jadi net sell asing itu
belakangan ini udah netbuy lagi gitu. Ya karena bunganya dinaikkan. Ya siapa yang nggak kepengen gitu.